Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Ma'asyar muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Semoga pian semua sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-Nya, taufik dan juga nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita pada kesempatan ini Selasa malam Rabu 21 Mei. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita dan melimpahkan kepada kita taufiknya untuk terus berbuat amal kebaikan, berbuat amal soleh, mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan juga yang sebaik-baiknya sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita aturkan, mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan umatnya. Kita doakan mudah-mudahan jamaah haji yang sudah mulai berangkat, khususnya jamaah haji Indonesia, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat hingga bisa menyempurnakan ibadah hajinya dan kembali bisa pulang menemui keluarga, mendapatkan haji yang mabrur. Tema kita pada kesempatan kajian ini adalah tentang salah satu penyebab manusia itu tergelincir dalam kesesatan, atau seseorang itu terjerumus di dalam penyimpangan akidah, yaitu tentang kultus kepada orang-orang soleh atau bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Pada dasarnya agama Islam adalah agama yang mendorong setiap muslim untuk saling mencintai karena Allah. Karena cinta tertinggi yang bernilai ibadah adalah cinta yang diikat atas dasar agama Allah. Cinta yang terhubung atas dasar sama-sama menjadi orang beriman, menjadi orang yang mukmin. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu ural Islam", tali ikatan Islam seseorang yang paling kuat, paling kokoh, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Jadi tali ikatan Islam seseorang yang paling kuat, dia akan menjaga keislaman pada diri seseorang ketika dia mencintai dan membenci karena Allah. Mencintai dan membenci karena Allah. Dan ada satu ayat, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang berkata setelah mereka, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan.
Jadi bukti orang beriman itu saling mencintai satu sama lain adalah saling mendoakan kebaikan, saling mendoakan untuk saling bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa saling memotivasi dalam beramal soleh. Itu bukti orang beriman. Dalam hal ini manusia atau kelompok orang beriman terbaik yang pernah Allah hadirkan sebagai teladan buat kita adalah para sahabat, di mana ketika muhajirin berhijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pindah meninggalkan Mekah sebagai kota kelahiran mereka, kota mereka dibesarkan, kampung di mana mereka mencari ma'isyah atau penghidupan, mereka dibesarkan. Mereka juga di situ pertama kali bertemu dengan Rasulullah SAW, dan di Mekah juga mereka mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim. Mereka rela meninggalkan dunianya, rela meninggalkan keluarga kerabat yang mereka cintai. Demi apa? Demi mencari sesuatu yang jauh lebih utama dari semua yang mereka tinggalkan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berhijrahlah dan mereka disambut dengan sahabat Ansar. Apa sambutan sahabat Ansar yang diberikan kepada sahabat Muhajirin? Cinta yang tulus. Mereka rela membagi dua harta mereka untuk sahabat Muhajirin. Suatu pemandangan indah yang mungkin tidak akan pernah terulang setelah era sahabat sampai kiamat. Tidak akan pernah terulang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman, sebaik-baik era yang pernah ada di atas muka bumi ini adalah masaku ini, eraku ini, zamanku ini. Mungkin kalau versi Indonesia era Soeharto, tetapi di versi Islam era Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Kalau di Indonesia atau di dunia mungkin orang menikmati murahnya harga-harga, hanya sebatas dunia. Tetapi tidak menikmati, ibaratnya menyeimbangkan kemudahan yang Allah berikan dari sisi dunia itu dengan kemudahan menikmati amal ibadah atau nilai akhirat, sebagaimana yang pernah terjadi pada era sahabat. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, ini adalah tentang cinta luar biasa. Cinta sahabat Ansar kepada Muhajirin. Mereka membagi harta mereka. Mereka membagi kebutuhan mereka sebagai manusia. Jadi ada sahabat yang istrinya 4, lalu mempersilakan sahabat Muhajirin untuk memilih dari 4 istrinya untuk dia ceraikan, kemudian dinikah. Itu adalah satu luar biasa. Akan tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, cinta yang tinggi yang mungkin bisa dimiliki oleh seseorang kepada orang tertentu, mungkin kepada orang yang soleh, mungkin kepada seorang ulama, seorang alim, mungkin kepada orang yang berjasa di dalam hidupnya, orang yang mungkin pernah menyelamatkan dirinya, merawatnya, seperti orang tua kita, membesarkan, atau apa saja, itu hal yang biasa. Murid mencintai gurunya, anak mencintai orang tua, hal yang tabiat, cinta tabiat. Jadi cinta tabiat itu tidak perlu ditanya.
Tapi ada cinta yang mesti diusahakan, yang mesti ditumbuhkan, yang itu merupakan cinta bernilai ibadah. Ya. Yang ini tidak setiap orang mempunyai cinta seperti ini, apalagi membuktikannya. Ada orang bilang, saya cinta kepada Allah, tetapi dia malas sholat. Ya. Dia lebih senang bermaksiat daripada melaksanakan perintah Allah, padahal dia mengaku cinta kepada Allah. Saya cinta Allah, tapi jarang menghadiri majelis ilmu, padahal dia punya kesempatan yang seandainya setiap kesempatan yang dia miliki dia pergunakan untuk menghadiri majelis-majelis kebaikan, betapa banyak pahala yang akan dia kumpulkan, ya kan? Banyak pahala, apalagi majelis ilmu seperti ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu ya melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Namun kita ini kebanyakan singgah di warung. Ya Allah, wah ini kayaknya nyaman benar nih makanannya, singgah ya, singgah. Kenapa? Karena manusia secara tabiatnya menyenangkan sesuatu yang disukai oleh nafsu, dan langkahnya dibuat berat untuk sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu tidak menyukai ibadah. Coba perhatikan, ketika orang capek lalu hendak bangun subuh, itu kalau hawa nafsu lebih dominan, ya, maka dia akan melanjutkan tidurnya daripada apa? Menyambut seruan Robnya untuk sholat subuh misalnya. Atau nggak usah jauh-jauh lah, ya, nggak usah jauh-jauh. Kita hadir gitu di majelis ilmu seperti ini. Hawa nafsu mengatakan, "Ke apa kerjaan ulun nah? Tuh di pasar situ." Ya kan? Akhirnya orang akan memilih apa? Melanjutkan pekerjaannya untuk mendapatkan laba yang tidak seberapa dibandingkan dengan laba akhirat. Mana lebih utama? Laba dunia atau laba akhirat? Lebih utama mana, Pak? Dunia atau akhirat? Ragu, masih ragu, Masya Allah. Orang beriman tidak boleh ragu dan kehidupan akhirat, iya kan? Tentu kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu khairu wa abqa." Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia ini dan lebih kekal daripada dunia ini. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa saja yang kau miliki akan habis, iya kan? Laba hari ini 100.000, paling esok pagi masuk pasar nukar daging, karena sampai duit segitu, nukar daging sekilo berapa? 130, 125, kurang, iya kan? Jadi apa yang disi Allah majelis ilmu seperti ini, bapak pahalanya akan kekal. Buat siapa? Buat siapapun yang menghadiri dan meluangkan waktunya untuk hadir. Dan tidak akan rugi. Dan jangan pernah gengsi untuk belajar. Tidak pernah ada kata gengsi dalam kamus seorang muslim untuk apa? Menambah ilmu. Kenapa mesti ilmu itu ditambah? Kenapa? Ilmu itu ditambah untuk menjadi pedoman dalam beramal. Ilmu ditambah sebagai pedoman beramal. Kenapa? Di dalam agama Islam kita tidak boleh mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Dokter atau enggak usah dokter, pian nih hendak merusak gigi orang, kada basic keahlian sebagai dokter gigi. Yang terjadi apa? Orang itu sembuh atau makin parah sakit giginya, ya kan?
apalagi untuk urusan akhirat, ya kan? Untuk urusan akhirat, supaya umat Islam itu terselamatkan dari kelompok al-maghdub, yaitu Yahudi yang hanya mementingkan ilmu tapi tidak berusaha untuk mengamalkan kebenaran yang mereka tahu, dan juga untuk terselamatkan dari kelompok ad-dhalin, orang Nasrani, yang mereka bersemangat dalam beramal tapi meninggalkan aspek yang lebih penting sebagai fondasi amal, yaitu ilmu. Maka kita harus berilmu. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quranul Karim, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Jadi Allah memerintahkan agar doa kita isinya itu tambahan ilmu, memohon tambahan ilmu, bukan tambahan rezeki. Kalau seandainya rezeki itu hanya dipahami secara sempit, sebatas materi, ya kan? Maka ini pemahaman yang keliru, ya kan? Rezeki itu banyak. Nah, ketika orang mempersempit rezeki hanya sebatas materi, maka dia akan mengorbankan rezeki yang lebih penting dari materi itu sendiri, ya kan? Berapa rezeki pian? Waduh, udah kada bisa rezeki. Padahal yang jadi maksud apa? Duit. Jadi otaknya itu cuma duit doang, ya kan? Di kepala itu isinya duit, sehingga dia menjadi budak duit, menjadi hamba duit. Yang Nabi katakan, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka, sungguh binasa hamba duit. Jadi pian kalau menjadi hamba duit binasa, ujar Rasulullah SAW. Kenapa? Tadi kaidahnya, ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Apa saja yang kau miliki, sekaya apapun kamu, kekayaanmu akan hilang, atau kamu tidak akan bisa merasakan kekayaanmu dalam waktu seterusnya, nggak mungkin. Bahkan ketika pemilik kekayaan itu masih hidup, ya, akan datang satu masa di mana ia tidak bisa lagi menikmati kekayaannya. Betul nggak? Ya, pian Tuhan misalnya lah, 70 tahun, 80 tahun, makan daging wani kada? Gula wani kada? Nang asam-asam wani kada? Hah? Ya kan? Bahaya. Masih muda, wah, makan apa aja, ya kan? Makan daging, minum semua, apa aja lah. Makan pentol di pinggir jalan 10 tusuk, ya. Apa aja kan dimakan tuh, masih muda kan? Tetapi ketika sudah tua, walaupun dia, mohon maaf, misalkan orang terkaya di Kalsel, tidak langsung nama kita ada di sini, namanya kan di sini. Ketika sudah umur tua, kada kawan lagi sidin tuh. Iya kan? Iya, kada kawan lagi. Ada orang kaya, pemilik kapal banyak. Ini cerita ya. Kata kawan ulun yang dia berkawan sama pemilik kapal ini, dia nggak bisa makan selain bubur. Padahal kapalnya banyak. Kapalnya banyak. Orangnya masih hidup. Dan buburnya harus diblender lagi supaya bisa masuk ke dalam perutnya. Dia butuh alat bantu, ya. Tadi bahwa kalau rezeki itu dimaknai secara sempit, orang akan mengorbankan sesuatu yang lebih penting dari apa? Materi, yaitu apa? Kesehatan dan waktu. Kalau orang sudah sakit, yang hilang apa? Yang hilang dua, yang hilang. Kata Rasulullah SAW, kalau orang sudah sakit, yang hilang apa? Dua. Satu, waktu, kesempatan. Yang kedua, apa? Kesehatan. Kalau sakit, hilang kan kesempatan. Hendak beramal, hendak awal lagi. Hendak berhaji, belum berhaji. Padahal sebelumnya apa? Sehat, masih muda, kaya raya. Ibarat kata hendak menghajikan 10 orang, bikin kawat, tidak.
tapi dia menunda waktu, baru sadar ketika sudah jatuh sakit. Berarti apa? Lebih penting sehat atau lebih penting duit? Lebih penting mana? Tegas nih jawabannya. Lebih penting sehat. Waktu sudah kada lagi diulang, waktu masih muda kan? Waktu kan terus berjalan, Pak. Waktu terus berjalan. Nah sekarang mumpung pian-pian dan kita ulun seberataan, diberikan waktu, diberi kesempatan, kesehatan, maka inilah saatnya sebelum tiba masa di mana kita tidak bisa lagi berbuat amal kebaikan. Orang-orang di rumah sakit Ansari Saleh atau di Ulin, pian bayangkan orang-orang di sana, supaya menjadi cermin gasan kita yang masih sehat di sini. Kayak itulah kita bersyukur bisa sholat, bisa berzikir, bisa majelis dan sebagainya. Saudara-saudara kita di sana sudah kadang kali berjalan, pasti menyesal banyak kesempatan ibadah yang ditinggalkan di masa lalu yang kada sempat digawi. Maka Rasul mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nih, ada dua nikmat yang membuat kebanyakan manusia tertipu daya. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmat waktu luang. Ya. Sehingga tadi dikatakan orang kalau pemahaman tentang rezekinya sempit, hanya sebatas materi, maka dia akan mengorbankan rezeki yang jauh lebih penting, berharga, lebih dia butuhkan, yaitu kesehatan dan kesempatan. Banyak orang kan gara-gara cari rezeki, cari duit, resiko. Apa risikonya? Minimal garing risikonya. Padahal kesehatan itu mahal bagi orang siapa? Sakit. Bagi orang sehat mah, kadang-kadang kita yang lagi sehat ini menyia-nyiakan kesehatan. Ya kan? Menyia-nyiakan kesehatan. Maksud menyia-nyiakan kayak apa? Sebagai seorang muslim yang tentunya prinsip dalam hidup apa? Ibadah. Prinsip dasar kita sebagai seorang muslim kan ibadah. Bagaimana kesehatan ini dipakai untuk ibadah? Bagaimana kekayaan yang Allah titipkan sementara waktu dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat di hadapan Allah, kita gunakan untuk ibadah. Pokoknya intinya semua pemberian Allah itu dipakai untuk ibadah. Itu prinsip kita seorang muslim. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa hidup ini untuk ibadah. Orang kafir mah hidup terserah, bebas. Tapi orang mukmin hidup prinsipnya itu dibangun di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sehat itu mahal ketika orang jatuh sakit. Tapi ketika orang masih sehat, justru dia mengorbankan kesehatan. Ya kan? Mengorbankan kesehatan untuk sesuatu yang bakal ditinggalkan. Walaupun kesehatan juga akan ditinggalkan. Tetapi kalau kita banding-bandingkan antara dua nikmat materi dan kesehatan, jauh lebih penting, lebih berharga nikmat kesehatan dari materi. Ya kan? Kalau materi mungkin kita nggak cari dapat makan, dapat minum. Apalagi di Banjar. Kita berdiam, bagaimana di rumah ada lubang, ada celah. Ya, yang rumah kayu lantainya celah, di bawahnya ada banyu. Di bawah banyu itu ada sepat. Ya. Tinggal kita manak, mujun. Masya Allah. Nikmat manakah yang kalian dustakan, kata Allah kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Nah,
Jadi ujar Rasulullah SAW bahwa inilah dua nikmat yang seringkali menjadi korban ketika manusia itu diberikan kesehatan. Ya, dia mengorbankan kesempatan untuk beribadah. Banyak orang sebenarnya punya kesempatan, tapi kesempatannya dia pakai, dia habiskan untuk apa? Untuk membentuk iman atau imun. Ya, untuk membentuk imun. Tapi itu boleh aja. Tapi kalau berlebihan menjadi makruh, bahkan menjadi haram. Contoh, fitness. Fitness ini apa gunanya kalau buat berotot, tapi kadang pernah ke masjid, atau koler ke masjid, berotot sidin nih, kau mengangkat, tapi mengangkat kaki ke masjid berat luar biasa, mengangkat 200 kilo gitu, 100 kanan 100 kiri, wah terbentuk otot sidin, belum kaki pulang, tapi hendak mengangkat ya kaki ke masjid itu kada mampu sidin tuh. Ya. Maka kekuatan yang seperti ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada nilainya. Apa yang Allah nilai dari manusia? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang menjadi value dalam diri manusia di hadapan Rabbnya. Yang paling bertakwa, yang paling taat menjalankan perintah agama. Meskipun kurus, meskipun sakit, tapi orang itu ya lebih berharga di hadapan Allah daripada orang berotot tapi ke masjid, ke rumah Allah tidak pernah. Bilal contohnya. Bilal warna kulitnya apa? Sahabat yang bernama Bilal hitam. Warna kulit Abu Jahal apa? Putih. Mana yang kaya, Bilal, Abu Jahal? Jelas yang kaya menurut dunia, versi dunia, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya. Ya, ya kan? Tapi kalau kita lihat si Bilal, sahabat Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hitam, keriting, budak hamba saya, ya, di hadapan tuannya kada berharga, di hadapan tuannya, pemiliknya ini. Tapi di hadapan pemilik alam semesta, si Bilal, sahabat Bilal ini jauh lebih berharga. Jangankan sama orang kafir, sama seluruh umat Rasulullah di zaman sekarang nih. Ada berapa umat Rasulullah? 2,5 miliar. Itu lebih berharga Bilal daripada Muslim yang 2,5 miliar. Imannya yang dilihat. Apa buktinya? Buktinya ada satu riwayat. Itu sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang dikenal paling tahu tentang ayat-ayat Al-Quran diturunkan berkenaan dengan peristiwa kejadian apa, menyambat tentang sifat kelompok manusia apa, entah munafik, entah apa segala. Itu yang paling tahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika manjat pohon, angin bertiup, ya, angin bertiup, tersingkap, kainnya menutupi batis Abdullah bin Mas'ud. Ada sahabat di bawah, sahabat-sahabat Nabi di bawah, melihat batis sidin yang kurus, kecil, kurus, tertawa nih sahabat-sahabat di bawah ini, ketawa, mengejek, ketawa. Rasulullah ada di situ. Rasulullah apa katanya? Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu memberikan kepada kita contoh, jangan mengejek fisik orang. Lalu kata Rasulullah, demi Allah, ya, betisnya Abdullah bin Mas'ud ini kalau ditimbang dengan imannya seluruh penduduk Madinah lebih berat betisnya. Tuh. Ya. Bayangkan, jangan dibandingkan dengan kita, dengan sahabat yang masih hidup pada waktu itu kalah dengan betisnya sidin nih. Artinya Allah tidak menilai fisik seseorang.
kekayaan, kekuatan fisik orang, enggak. Yang Allah nilai, kalau dia punya fisik yang bagus, mestinya ibadahnya lebih bagus daripada orang yang kurus, ibadahnya biasa-biasa. Jadi kalau hanya fitness buat dilombain, buat dibanggain, buat dipamer ke orang kiri kanan kan, ya kan? Makanya orang fitness pakai baju kecil. Maksudnya tujuannya apa? Mamerin ke orang. Ini aku nih fisiknya kok. Itu udah terlambat. Yang lebih daripada itu ribuan tahun siapa namanya? Namrud. Yang pernah hidup di masa Nabi Ibrahim. Itu fisiknya kuat. Nggak ada yang bisa mengalahkan Namrud. Raja yang hidup ratusan tahun, fisiknya seakan-akan tidak pernah berubah. Mungkin kita ini kan kalau sudah 40 sudah mulai baut mulai longgar, kalau ibaratnya, ya kan, busi mulai diganti, ya, makanan mulai sudah banyak pantangan sedikit demi sedikit. Nah, zaman dulu nabi-nabi itu ratusan tahun bahkan ribuan tahun, umatnya pun juga tua-tua, tapi fisiknya kuat. Nabi Nuh hidupnya ribuan tahun, 1500 tahun, berdakwahnya aja 950 tahun. Umatnya ya pasti ratusan tahun. Rasulullah 63 tahun, umatnya ya antara itulah 60-70. Ya. Nah, jadi fisik yang kuat semestinya amal ibadahnya semakin kencang. Itulah yang akan bernilai fitnessnya orang. Jadi kalau olahraga itu akan bernilai ibadah manakala dipakai untuk ibadah. Kenapa pian fitness? Supaya kawak bangun tahajud. Sebab kalau fitness itu rasanya itu segar terus setiap waktu. Wah, itu keren. Tapi kenapa pian fitness gasan pamer ke orang lain? Terlambat sudah. Namrud sudah lebih kuat ribuan tahun yang lalu. Ya. Jadi gasan pamer nggak ada nilainya sama sekali. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala menyatakan, demikian pula dengan kesenangan dunia lainnya. Kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan dan sebagainya, popularitas, kalau itu semuanya hanya sebatas membuat kita pamer, membuat kita bangga diri, maka Allah sesungguhnya tidak menyukai sikap seperti itu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang perilakunya suka pamer, membanggakan diri dan sombong. Maka dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam agama Islam, ya, tidak ada salahnya selama kita menjaga batas-batas untuk mencintai seseorang. Ya, cintai seseorang tidak ada batas. Mencintai orang soleh, mencintai para wali enggak ada. Ia menjadi persoalan yang kemudian dilarang di dalam agama Islam ketika orang sudah berlebihan di dalam mencintai. Ya. Dan Allah sudah ingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, juga Rasulullah SAW dalam hadisnya. Di antaranya Allah melarang ahlul kitab untuk berlebihan. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Jadi ia membuat ahlul kitab ini siapa? Yahudi, Nasrani. Ia membuat, ya, dua kelompok ahlul kitab ini dimurkai dan satunya sesat. Itu karena mereka berlebih-lebihan. Yahudi, ya, Yahudi mereka menjadikan para pendeta Yahudi mereka sebagai arbaba min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Maksudnya kayak apa? Tuhan-tuhan selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka. Kalau Yahudi apa istilahnya? Ulama itu rahib lah. Rahib Yahudi. Itu kan kalau di sana rahib-rahib yang itu tembok ratapan.
menjadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maksudnya kayak apa Tuhan-Tuhan selain Allah? Mereka menaati apapun peraturan agama yang dibuat oleh rahib-rahib mereka. Menghalalkan yang Allah haramkan, mereka taati. Atau sebaliknya, menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, mereka taati. Misal apa dalam Al-Quran? Ada larangan kepada orang Yahudi untuk mancing ikan di hari Sabtu, yang sekarang mereka namanya hari Sabat. Orang Yahudi punya tradisi hari Sabat, ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa alaihissalam, Yahudi mancing di hari Sabtu, dilarang. Kenapa? Allah sudah ganti di hari Jumat. Allah sudah ganti di hari Jumat, ya, dengan apa? Dengan sebuah manna wassalwa, makanan yang langsung Allah turunkan dari surga, yang langsung mereka dapatkan di atap rumah mereka masing-masing. Manna wassalwa itu ada Al-Quran yang mengatakan manna wassalwa, surah Al-Baqarah, ya. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan di atas kalian manna wassalwa. Berarti apa? Yahudi itu sangat istimewa. Ya, Allah istimewakan mereka. Yahudi ini Allah istimewakan. Kecil tapi cerdas, kecil tapi menguasai sekarang ini. Tapi mereka melanggar larangan tersebut. Caranya gimana? Mereka masang jalak, ya. Mereka masang jalak di hari Jumat, lalu di hari Sabtunya mereka apa? Menarik jalak tersebut yang isinya ikan. Akhirnya karena pelanggaran itu, orang-orang Yahudi Allah rubah menjadi kera, jadi monyet-monyet, disebutkan di Al-Baqarah, ya, itu Yahudi. Tapi nggak semua orang Yahudi jadi kera. Para pelaku pelanggaran itu Allah rubah wajahnya menjadi kera pada waktu itu. Ini salah satu contoh, ya, bahwa mereka itu membuat agama sering melanggar aturan Allah sampai hari ini, sering melanggar perjanjian. Bahkan ketika Rasulullah hidup di kota Madinah, orang Yahudi bekerja sama dengan orang Mekah, kafir Quraisy Mekah, untuk membocorkan informasi tentang Rasulullah dan para sahabat, sehingga terjadilah perang, ya, perang apa namanya, perang Khandaq, perang Parit, ya. Dari mana itu terjadi perang Parit? Semuanya berawal dari bocoran informasi Yahudi kepada pihak Mekah, ya. Maka Rasulullah mengusir seluruh kelompok Yahudi yang ada di kota Madinah karena mereka telah melanggar isi-isi perjanjian, ya. Rasulullah membuat perjanjian, jangan ada di antara kita yang berkhianat. Begitu mereka berkhianat, Rasulullah usir mereka semuanya, ya. Jadi pengkhianatan itu adalah dosa yang sangat memalukan, ya. Makanya G30 SPKI itu ditumpas habis, karena pengkhianatan itu lebih bahaya daripada kemunafikan, ya. Pengkhianatan itu jauh lebih membahayakan, ya, eksistensi negara ini, ya. Jadi luar biasa bahaya, ya, pengkhianatan, ya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebab dari sikap dulu kepada orang soleh menjadikan orang-orang yang mereka cintai sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Makanya orang-orang Nasrani kemudian, ya, mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, mengangkat Yesus sebagai Tuhan penebus kesalahan manusia. Maka Rasulullah ingatkan umat ini jangan sampai berperilaku seperti perilaku Yahudi dan Nasrani. Apa dalam hadisnya beliau katakan, Bukhari Muslim, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kamu jangan berlebihan mencintaiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan mencintai Nabi Isa. Namun katakanlah tentang diriku hamba Allah dan utusan Allah. Kenapa Nabi Isa itu dikultuskan? Karena mereka mengabaikan aspek-aspek nilai kemanusiaan. Jadi di Al-Quran itu Allah sebutkan
sifat ibunya Nabi Isa. Ya. Nabi Isa punya ibu itu masuk pasar, makan, minum. Jadi ini loh, ibu yang melahirkan Nabi Isa sama seperti ibu-ibu lain yang masuk pasar, makan, minum. Jadi artinya Allah menutup ya celah yang membuat mereka akhirnya sadar bahwa ini manusia bukan anak Tuhan. Ini anak manusia yang manusia seperti lainnya, butuh makan, butuh minum. Tapi orang Nasrani yang bersikap berlebihan kepada Nabi Isa, ini menutup aspek kemanusiaannya, tinggal aspek ketuhanannya. Maka jadilah mereka mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka di sini dikatakan, wahai umatku, katakanlah tentang diriku hamba Allah dan utusan Allah. Ini penting dua-dua ini. Hamba Allah berarti melekat di dalam diri Nabi kita sifat-sifat manusia, menikah dengan perempuan, tidur, makan, puasa, sama seperti kita. Makan, minum, itu semua sama. Kecuali malaikat, kita bandingkan diri kita dengan malaikat, beda. Ya, malaikat tidak makan, tidak minum. Tapi sepanjang manusia dan jin itu makan minum. Ya, makan minum. Maka ada 3 sahabat datang nanya tentang ibadah Nabi. Ketika sudah diberitahukan oleh Aisyah ibadah Nabi itu begini-begini, ini 3 sahabat menganggap kecil ibadah Rasulullah. Kok kecil, kok segitu aja sih ibadah Nabi? Akhirnya 3 sahabat ini bilang, kalau gitu saya akan sholat terus, nggak mau tidur. Saya mau mengabaikan haknya sebagai manusia. Yang satu mengatakan saya akan puasa, nggak mau makan minum. Yang satu mengatakan saya akan beribadah sepanjang hayat, nggak mau menikah dengan siapapun. Ini 3 sahabat Nabi ini mau menyaingi ibadah Nabi. Apa maunya mereka ini kira-kira? Mau surga atau neraka? Pasti surga kan? Pasti surga, pasti ridho Allah, pasti derajat tinggi. Nggak mungkin ada orang ibadah mau neraka. Pak, kenapa sholat hendak masuk neraka? Tidak ada. Kenapa puasa Senin Kamis hendak masuk neraka jahanam? Tidak ada. Pasti orang beribadah mau surga. Ini 3 sahabat Nabi juga mau surga, cuman caranya salah. Maka diluruskan oleh Nabi. Ujar Nabi, aku ini paling bertakwa dibanding kamu. Aku ini paling takut kepada Allah dibanding kamu. Tapi aku puasa, aku makan minum, aku sholat, aku guring juga. Aku pun juga menikah dengan perempuan, bahkan istriku 9 yang masih hidup sama aku nih. Ya, kan istri Nabi itu 11 sebenarnya. 1 udah meninggal, Khadijah. Yang 1 beliau ceraikan, Maria Kibtiyah, orang Mesir. Tinggal sisa 9 yang masih hidup sama Nabi. Nah, Rasulullah melakukan seperti yang dilakukan manusia normal. Beliau makan minum, beliau tidur, beliau juga menikah dengan perempuan. Beliau tegur keras 3 sahabat ini, tegur keras untuk kebaikan. Bila ada yang menegur kita, bisa neraka, ya kan? Bila dibiarkan sama Rasulullah, 3 sahabat bisa binasa. Maka Rasulullah mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang-orang yang tidak beribadah dengan ibadahku ini, maka bukan umatku. Kalau beribadah, sholat terus, kadang hendak makan, kadang hendak minum, kadang hendak menikah perempuan, itu kan sunnah Rasulullah. Makan minum sunnah Nabi, guring itu sunnah Rasulullah. Menikahi perempuan sunnah Rasul. Semua itu kalau diawali dengan niat mengikuti Rasul, ibadah. Aktivitas sehari-hari kita itu sebenarnya sunnah Nabi 24 jam. Asal mengumpati kapan Nabi mengerjakan itu, kapan Nabi menggawinya, iya kan? Makan minum, kapan Nabi makan minum? Apabila sidin guring kalau malam hari. Nabi misalkan beliau kadang mau guring antara maghrib sama isya, benci. Dan beliau tidak mau ngobrol kalau udah sholat isya, nggak mau ngobrol lama-lama, kecuali sama istri. Sama istri boleh, bagus. Ayo yang apa segala macam. Jadi perbarui rasa cinta, supaya tidak ada setan yang masuk ke dalam rumah tangga, atau jangan membawa setan luar masuk ke dalam rumah tangga. Banyak sekarang perselingkuhan terjadi karena suami bawa setan dari luar masuk ke rumah tangga, bawa dosa orang luar.
ya. Ngamuk. Jadi dosa orang luar ini kan yang dibawa ini, ya merusak rumah tangga. Ya, maka muncullah istilah pelakor apa segala macam kan. Itu merusak itu ya. Merusak hubungan ya. Nah, ini. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi sikap yang baik adalah mengikuti ajaran Nabi. Kada boleh berlebihan termasuk dalam ibadah. Sahabat Nabi yang 3 ini hendak berlebihan sholat, capek pasti manusia ada bosannya. Kata Rasulullah, kamu beribadah silakan, tapi Allah kada pernah bosan sampai kalian sendiri yang akan bosan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini membawa manfaatnya untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.